Silakan Bapak Ibu masuk ke bornya masing-masing. Iya, udah terekam ini. Hidayatnya di mana ini? Di room Bu Lia sama Pak Pitra. Di bor 1 Pak Hidayat sama Bu Marion. Bor 2 Pak Fajrul sama Bu Idola. Di bor 3 Pak Jindri sama Bu Mira. Di bor 4 Pak Agus dan Bu Herliani. Pak Hidayat. Kurang kencang suaranya, Pak. Mana Bu? Kurang kencang suara Bapak. Kurang kencang, masih kurang kencang Pak ya Bu ya? Iya. Tes. Oke. Oke Pak, oke. Sip. Oke Bu. Oke. Siapa nih yang duluan Pak? Ibu duluan boleh jadi coach. Saya belum jadi coach ya. Oke, sebentar ya Pak ya. Oke, bentar ya Pak ya. Mulai ya Pak ya? Iya Bu, monggo silakan Bu. Selamat sore Pak Hidayat. Selamat sore kembali Bu. Apa kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah saya sehat. Ibu gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat Pak. Saya berharap juga kita selalu sehat ya Pak ya. Iya Bu. Tadi saya lihat chatting dari Bapak. Bapak tadi katakan ingin mengajak saya mengobrol. Kalau boleh saya tahu apa yang mau kita obrolkan di siang hari ini Pak? Jadi begini Bu, sebenarnya saya ingin bercerita tentang kondisi murid saya. Ada beberapa murid saya yang tidak percaya diri untuk tampil ke depan, terutama di hadapan teman-temannya. Saya sebenarnya ingin sekali melihat mereka berani tampil di depan kelas, begitu juga di depan orang banyak, Bu. Oh, berarti ada murid Bapak yang kurang berani tampil di depan kelas dan begitu juga Iya, benar sekali, Bu. Jadi murid saya itu kurang percaya diri kalau untuk tampil di depan kelas, di depan orang banyak juga begitu, Bu. Oke, Pak. Nah, dari situasi yang Bapak alami ini, apa kira-kira yang ingin kita perbincangkan, Pak? Apa yang ingin Bapak harapkan dari anak tersebut? Yang ingin saya harapkan sih Bu, peserta didik saya itu Bu, memiliki rasa percaya diri Bu. Jadi ketika saya perintahkan dia untuk tampil ke depan di hadapan teman-temannya, dia mampu dan bisa Bu. Juga ketika dia berhadapan di depan orang banyak Bu. Itu harapan saya sebenarnya Bu, seperti itu Bu. Oke Pak, berarti Bapak berharap semuanya murid di kelas Bapak itu semua berani tampil di depan dan percaya diri di depan banyak orang banyak ya Pak ya? Iya, benar sekali Bu. Gitu Pak. Oke Pak, yang Bapak yakini
anak yang percaya diri itu seperti apa, Pak? Begini Bu Marian, kebetulan kan saya sebagai seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti kan di sekolah saya kan, dan kami itu ada pelajaran tentang melafalkan doa. Nah, biasanya saya memerintahkan murid-murid saya itu untuk membawakan doa-doa tersebut di dalam kelas dan di depan orang banyak, misalkan ketika di halaman sekolah gitu Bu. Nah, setiap saya memerintahkan satu murid tadi Bu untuk memimpin doa atau membawa doa, peserta didik tadi tidak mau Bu. Sementara murid yang lain sangat antusias, bahkan mereka berani untuk tampil di depan kelas atau bahkan di luar kelas Bu, seperti itu Bu. Oke, jadi ada pelajaran di sekolah Bapak, ketempatan Bapak guru agama, pelajaran melafalkan doa ya Pak ya? Iya benar Bu. Nah setelah ada upaya yang telah Bapak lakukan di kelas tersebut, ternyata banyak anak yang berhasil, yang mampu melafalkan doa, tetapi si anak yang ini tadi ya Pak ya, tidak berani untuk di depan kelas. Kira-kira begitu Pak? Iya benar sekali Bu. Halo Bu, suara Ibu putus-putus Bu, bahkan nggak kedengaran. Halo Bu. Menurut Halo Bu, bisa kira-kira gini Pak, menurut pengamatan Bapak, kira-kira anak tersebut tidak tampil berani di depan kelasnya itu Pak, dikarenakan apa Pak? Anak itu Bu, dia merasa malu gitu Bu. Bahkan pernah kemarin saya sempat sedikit bertanya sama beliau, dia ketika misalkan saya perintahkan untuk tampil di depan atau di luar sekolah atau di luar kelas, dia merasakan gemetar Bu, gemetar, dan jantung dia itu berdegup kencang, dan itu sebenarnya membuat dia itu tidak nyaman, dan akhirnya dia nervous dan malu Bu untuk tampil di depan kelas Bu. Oh, jadi anak tersebut setelah Bapak tanyakan kepada anak tersebut, ternyata anak itu tidak berani tampil di depan kelas itu karena berlawanan dengan jantungnya ya Pak ya? Iya benar. Mungkin jantungnya deg-degan ya Pak ya, sehingga itulah menjadi lawan emosinya sehingga dia tidak berani tampil di depan banyak orang ya Pak ya? Iya benar. Oke Pak, segitunya ya Pak efek daripada ketidakpercayaan diri daripada anak kita tersebut ya Pak ya? Iya Bu, benar sekali. Oke Pak, begini Pak Hidayat, tadi kan Bapak mengatakan adapun tujuan dari pembicaraan kita ini adalah untuk menolong si anak tersebut bagaimana dia dapat tampil di depan kelas dan juga di depan banyak orang. Nah, menurut Bapak, langkah apa yang Bapak lakukan untuk menolong murid tersebut sehingga murid tersebut mampu tampil di depan kelas dan di depan banyak orang banyak? Menurut Bapak seperti apa langkah yang dapat Bapak lakukan? Menurut saya Bu, saya yang pertama kali ingin meyakinkan kepada peserta didik tersebut Bu bahwa dia adalah unik gitu, dia adalah anak yang istimewa gitu. Jadi artinya semua murid itu sama sebenarnya, memiliki kompetensi yang sama. Jadi saya meyakinkan kepada beliau bahwa dia adalah anak istimewa dan dia bisa melakukan apapun yang ingin dia lakukan, termasuk sama seperti yang dilakukan teman-temannya Bu. Jadi seperti itu Bu. Berarti Bapak sebenarnya melihat si anak tersebut memiliki hal yang istimewa di dalam dirinya ya Pak ya, sehingga ada suatu harapan di diri Bapak bahwa anak tersebut pastinya nanti akan tampil ya Pak ya, akan berani tampil di depan kelas dan di banyak orang ya Pak ya. Adapun Bapak cara yang dapat Bapak lakukan itu meyakinkan dirinya ya Pak ya bahwa dia bisa dan dia adalah istimewa. Benar. Oke Pak, bagus sekali solusi ataupun rencana yang ingin Bapak lakukan terhadap anak tersebut. Adakah tambahan lain yang dapat Bapak lakukan untuk membangkitkan rasa percaya diri daripada anak kita itu Pak? Kalau bicara tambahan yang bisa saya lakukan, ya mungkin yang saya akan lakukan Bu setelah itu adalah saya mencoba memberikan apresiasi sekecil apapun itu bentuknya. Saya memberikan reward atau
apresiasi kepada peserta didik tersebut, Bu. Sehingga dengan saya memberikan reward atau apresiasi kepada peserta didik tersebut, dia merasa dihargai, dia merasa dicintai. Karena kembali yang saya katakan di awal tadi, saya meyakinkan diri dia bahwa dia adalah anak yang istimewa, sama halnya seperti anak-anak lainnya, Bu. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oke Pak, oke Pak, saya tangkap Pak. Selain itu Bapak akan melakukan apresiasi terhadap anak tersebut. Nah, sekecil apapun nanti perubahan yang dia lakukan, Bapak akan berikan apresiasi terhadap anak tersebut. Dan ini merupakan suatu pengharapan di dalam diri Bapak bahwa itu adalah cara yang terbaik ya Pak ya? Ya, benar. Kira-kira begitu Pak Hidayat? Benar sekali, Bu. Itu harapan terbesar saya kepada setiap peserta didik saya, termasuk anak yang memiliki rasa kurang percaya diri tadi, Bu. Oke Pak. Wow, luar biasa sekali loh Pak Hidayat. Iya, Kapan rencananya Bapak akan membantu mereka Pak? Pastinya dalam waktu dekat, Bu. Ya, saya akan lakukan itu dalam 2-3 hari ini, Bu. Wah, sip Pak, sip. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan tersebut dapat segera Bapak lakukan. Dan saya ya Pak Hidayat ya, saya ingin mendengarkan kelanjutan daripada rencana bagaimana nanti. Saya ingin mendengarkan cerita lanjut daripada anak tersebut, bagaimana nanti perubahannya terhadap tersebut, perubahan oleh anak tersebut. Terima kasih Pak Hidayat atas sharing kita di sore hari ini, karena dari sharing kita hari ini juga ini merupakan suatu pembelajaran bagi saya. Nah, saya juga pastinya memiliki anak yang tidak percaya diri dalam kelas saya. Nah, melalui pembicaraan kita ini, saya juga menangkap suatu pelajaran bahwa kita perlu membantu anak kita agar mereka itu berani tampil percaya diri di depan kelas dan juga di banyak orang. Demikian Pak Hidayat. Oke, baik Bu, terima kasih. Senang bertemu, senang. Iya Pak Marion, atas perbincangan yang hangat ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran terkhusus untuk diri saya sendiri terhadap peserta didik saya yang tadi memiliki rasa kurang percaya diri. Oke, terima kasih Bu Marion. Oke Pak Hidayat, sampai bertemu kembali Pak Hidayat. Salam sehat dan bahagia buat kita semua Pak Hidayat. Terima kasih Bu, selamat siang. Selamat siang Pak. Oke, itu tadi ya Pak ya. Nah, sekarang Bapak yang jadi coach, saya yang menjadi coach ya Pak ya. Iya Bu. Oke, silakan Pak. Oke, selamat siang menjelang sore Ibu Marion. Selamat siang menjelang sore Pak Hidayat. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Kabar baik Pak, luar biasa. Gimana dengan Pak Hidayat? Saya baik Bu, alhamdulillah, sehat, walafiat gitu. Nah, gimana dengan situasi hari pertama masuk sekolahnya Bu Marion? Wah, seru Pak, bertemu dengan murid yang banyak karakternya Pak. Dan di awal pembelajaran itu saya selalu membuat suatu kesepakatan kelas Pak di setiap kelas. Oke, saya lihat tadi ada chattingan dari Ibu, makanya saya calling Ibu lagi. Nah, kira-kira apa yang bisa kita sharingkan pada hari ini, Bu? Nah, Pak, pertemuan yang Bu, suaranya kedengaran Bu. Ini biasanya ya Pak ya, kalau di awal semester itu saya membuat kesepakatan kelas di setiap kelas yang saya masuki. Nah, dengan semangatnya saya bersama murid membuat suatu kesepakatan kelas dan akan memberikan itu kesepakatan minggu yang lalu. Catatan saya melalui kesepakatan ini, murid-murid itu mampu melakukan semua apa yang telah mereka sepakati belum. Tetapi semalam Pak, saya sangat kecewa
ternyata ada murid saya yang melanggar kesepakatan kelas yang telah kami buat sebelumnya, dan itu membuat saya tidak nyaman mengajar di kelas tersebut. Oh, begitu. Ada murid ibu yang melanggar kesepakatan kelas dan ibu memiliki keinginan untuk membantu murid tersebut agar senantiasa tumbuh menjadi murid yang cerdas dan berhati mulia. Nah, dari awal cerita yang ibu sampaikan tadi kepada saya bahwa ibu tadi mengatakan bahwa ibu telah membuat kesepakatan awal di kelas. Benar begitu Ibu Marion? Iya Pak. Nah, Benar Pak. Kalau boleh saya tahu kesepakatan kelas yang bagaimana yang dilanggar oleh murid ibu tersebut? Begini Pak Hidayat, ada 3 kesepakatan kelas yang kami terapkan di kelas tersebut. Yang pertama sekali itu kami harus saling menghormati satu sama lain. Yang kedua itu saya harus bersikap adil kepada setiap murid. Dan yang ketiga itu kami harus saling menghargai satu sama lain. Nah, ketika menghargai, saya sudah terangkan kepada murid-murid itu, menghargai berarti ketika saya menerangkan, setiap murid itu wajib mendengarkan. Nah, ketika mereka mengasih pendapat, dan saya pun akan mendengarkan pendapat mereka. Tetapi Pak, merasa tidak nyaman terhadap murid tersebut. Ada juga beberapa murid yang kesempatan pertama saya melakukan dan saya memberikan tugas. Ada hal ya Pak, yang menurut saya ya Pak ya, tugas itu sangat sederhana dan itu bisa dilakukan, dikerjakan oleh murid hanya melihat dan membaca bukunya. Akan tetapi Pak, murid tersebut melanggar kesepakatan kelas tersebut, mereka tidak aktif, mereka tidak mengerjakan tugas tersebut. Itu yang mau saya sharingkan bersama Bapak. Kira-kira apa yang akan saya lakukan terhadap kelas tersebut? Nah, kalau menurut Ibu sendiri, idealnya murid itu bagaimana atas kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya? Begini Pak, idealnya menurut saya itu ya Pak ya, bila telah ditetapkan suatu kesepakatan kelas, maunya ya Pak ya semua murid itu senantiasa tumbuh semangat mereka dari dalam diri mereka untuk melakukan semua keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas yang sudah kami jalin sebelumnya. Itu Pak. Oke, saya setuju dengan pendapat Ibu. Saya sepakat dengan pendapat Ibu ya, bahwa kesepakatan yang dibuat itu harus dilaksanakan Bu ya, seperti itu. Oke, baik Ibu. Nah, Ibu Marion, sekarang kan Ibu sudah melihat kenyataannya bahwa ada murid yang melanggar kesepakatan. Nah, bagaimana menurut Ibu murid tadi berada pada posisi yang mana? Kalau Ibu memberikan penilaian kepada murid tersebut, intervalnya dari 1 sampai 10, Bu. Nah, kalau saya melihat murid tersebut, mereka itu berada pada level 5 lah Pak. Level 5 Bu ya. Oke, Ya, Bu. Nah, angka 5 Pak. Pada angka 5 Pak-nya. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan murid tersebut melanggar kesepakatan kelas tersebut Bu, menurut Ibu? Kalau pengamatan saya ya Pak ya, kenapa mereka melanggar kesepakatan kelas tersebut? Memahami arti tujuan daripada kesepakatan kelas tersebut. Mereka tidak mengetahui manfaat daripada melakukan kesepakatan kelas tersebut. Itu yang saya lihat kenapa mereka sanggup melanggar daripada kesepakatan kelas yang telah kami lakukan sebelumnya. Oke, baik Bu. Jadi Ibu melihat mereka tidak mengetahui ya seberapa jauh manfaat dari melanggar kesepakatan kelas tersebut ya. Oke, baik Bu Marion. Nah, adakah upaya yang Ibu lakukan atau adakah upaya yang telah Ibu lakukan atas permasalahan yang telah terjadi Bu? Ketika saya melihat anak-anak tersebut melanggar kesepakatan kelasnya, tadinya saya di dalam hati ini ya, seperti timbul suatu pernyataan, aduh, kenapa ya anak ini ya?
kenapa bisa-bisanya sanggup melanggar kesepakatan kelas yang sudah kami buat sebelumnya. Padahal gampang sekali loh Pak mengerjakan tugas tersebut. Apa susahnya ketika saya mengajar, mereka mendengarkan apa yang saya ajarkan, toh manfaatnya ini semua akan mereka rasakan. Itu yang ada di benak pikiran saya, Pak. Oke, Ibu Marion. Nah, menurut Ibu, perubahan apa atau harapan apa yang Ibu inginkan terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Saya berharap semua murid di kelas saya itu menghargai kesepakatan kelas yang telah kami buat, dan saya mengharapkan setiap murid itu memiliki kesadaran di dalam diri mereka masing-masing, motivasi itu timbul dari dalam diri mereka masing-masing untuk selalu sedia melakukan kesepakatan kelas yang telah kami sepakati sebelumnya, Pak. Oke, wow, sangat luar biasa sekali ya Bu Marion ya, penjelasannya sangat luar biasa ya. Oke, Bu Marion, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Mungkin saya akan ambil ke bank BP, saya akan pinjam BP, saya akan panggil mereka dan melakukan sharing ya Pak ya, anak tadi, sehingga mereka itu memahami daripada manfaat daripada kesepakatan kelas yang kami lakukan. Begitu Pak. Minggu depan ya Pak ya, Minggu depan ya. Halo Bu, putus-putus. Halo. Ya, minggu depan akan kami lakukan Pak rencana. Sudah selesai Bu? Gak dengar Bu? Iya Pak. Iya. Minggu depan rencananya Pak. Oh, minggu depan ya Bu. Oke. Iya baik, Pak ya. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita Bu ya bersama, dan bisa kita terapkan nanti di dalam kelas dan sekolah kita masing-masing Bu. Rasanya saya tidak sabar Bu ya, ingin mendengarkan cerita dari Ibu ya terhadap aksi rencana yang akan Ibu lakukan gitu kan. Jujur saya ini nggak sabar gitu Bu, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Marion atas sharing-sharing kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang udah kita sharingkan memberikan banyak masukan atau input kepada Ibu ya, dan bisa Ibu terapkan nanti di kelas Ibu yang sesungguhnya. Sekali lagi terima kasih Bu Marion atas atensinya, atas bincangan hangatnya. Selamat siang saya ucapkan kepada Bu Marion. Iya, saya juga Pak mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hidayat karena sudah saya ganggu waktunya yang berharga itu ya Pak ya. Nah, melalui pembicaraan ini wawasan saya semakin terbuka dan saya tahu langkah apa yang akan saya lakukan untuk menghadapi anak-anak tadi sehingga saya nantinya akan merasa nyaman mengajar di kelas tersebut. Terima kasih Pak atas sharing kita hari ini. Sampai ketemu kembali Pak Hidayat. Bertemu kembali Bu, selamat siang. Sepertinya jaringannya Selesai yang di main room Bu Lia sama Pak Fitra.
Udah selesai kita kan Bu Marion kan? Boleh kembali ke main room karena mungkin sudah selesai yang di main room. Ibu, ini rekamannya harus saya hentikan dulu ya, Bu? Oke, udah ini, udah berdatangan. Udah boleh ke main room semuanya Bapak Ibu.